Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Analisis Kebutuhan PLS ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi asesmen dan analisis kebutuhan belajar masyarakat dalam konteks pembelajaran pendidikan luar sekolah. Kami terdiri dari dua anggota, yaitu saya sendiri Sonia Indika dan Aurora Cahya Primatalia. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, materi yang pertama yaitu asesmen dan analisis kebutuhan. Asesmen kebutuhan adalah alat untuk membangun dan membuat perubahan positif. Perubahan ini tidak semata-mata berubah, melainkan didorong oleh kontroversi, perbaikan cepat, krisis situasional, tetapi bersifat rasional, logis perubahan fungsional yang memenuhi kebutuhan warga, pendidik, dan peserta didik. Selanjutnya yaitu penilaian kebutuhan atau asesmen kebutuhan ini terbagi menjadi dua, yaitu penilaian kebutuhan internal dan penilaian kebutuhan eksternal. Baiklah, yang pertama yaitu penilaian kebutuhan internal. Pada penilaian kebutuhan internal ini, pendidik itu melakukan penilaian kebutuhan ini dengan melakukan analisis kesenjangan antara perilaku dan ketuntasan siswa saat ini dengan ketuntasan tujuan yang akan dicapai. Kemudian, yang kedua yaitu penilaian kebutuhan eksternal. Hasil dari sebuah pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan dapat dilihat dari hasil pendidikan ketika siswa berada di dunia nyata. Konsep dari penilaian eksternal ini adalah segala sesuatu yang diajarkan di sekolah maupun di kampus harus mempunyai manfaat bagi dunia luar atau dunia sekitar kita, dengan kata lain di masyarakat. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Aurora. Kepada Saudari Aurora, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang B tentang prosedur penerapan asesmen kebutuhan dalam kurikulum. 1. Memilih hasil pendidikan. 2. Menetapkan prioritas. 3. Menerjemahkan tujuan pendidikan menjadi sarana pendidikan. 4. Menetapkan kurikulum sekolah yang ada. 5. Bandingkan pertanyaan outcome atau hasil dengan kurikulum yang ada. 6. Pilihan atau pengembangan atau penerapan. 7. Kesenjangan terhadap kebutuhan. 8. Memeriksa kecukupan komposisi tujuan. 9. Membuat perubahan komposisi atau isi kurikulum yang dibutuhkan. 10. Penerapan perubahan dan membandingkan umpama balik dengan solusi yang dipilih. Baiklah, saya akan menjelaskan yang C, yaitu hakikat kebutuhan. 1. Kebutuhan dasar. Selain Maslow, Kohlers membagikan kebutuhan dasar atas beberapa macam, diantaranya yang pertama kebutuhan fisik, yang kedua kebutuhan berkembang, yang ketiga kebutuhan rasa aman, yang keempat kebutuhan memperoleh pengalaman baru, yang kelima kebutuhan afektif, dan yang keenam kebutuhan untuk memperoleh pengakuan. Yang kedua, kebutuhan pendidikan. Kebutuhan pendidikan itu adalah merupakan kesenjangan antara keterampilan, kemampuan pada saat ini, dan dengan penampilan yang diinginkan sebagai keinginan oleh dirinya, lembaganya, atau masyarakatnya. 3. Kebutuhan masyarakat. Pengertian masyarakat sering membeda-bedakan antara pendidik yang satu dengan pendidik yang lain. Oleh karena itu, setiap pendidik merumuskan sendiri setiap masyarakat yang akan dilayani, dan selanjutnya mengidentifikasi kebutuhan belajar masyarakat tersebut. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka didapat kesimpulan bahwa sebelum menentukan kebutuhan masyarakat itu, hendaknya dilakukan asesmen dan analisis kebutuhan terlebih dahulu, agar bisa didapatkan apa saja kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Dan terdapat beberapa prosedur dalam penerapan asesmen kebutuhan dalam kurikulum, serta terdapat hakikat kebutuhan, yaitu kebutuhan dasar, kebutuhan pendidikan, dan kebutuhan masyarakat. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.